Gak semua anak muda akan jadi sukses. Gak semua anak muda akan jadi berpengaruh. Tapi semua anak muda punya potensi ke sana kalau mereka paham rumusnya. Top 1% itu bukan tentang hoki. Itu soal siapa yang punya rumus dan siapa yang mau hidup dengan disiplin atas rumus itu. Hari ini kita akan bedah satu persatu rumus jadi anak muda top 1%. Bukan teori motivasi murahan, tapi konkret dan bisa kamu terapkan langsung. Visi yang terarah dan tajam. Anak muda top 1% gak hidup asal jalan. Mereka hidup dengan arah. Mereka gak selalu tahu caranya, tapi mereka tahu kenapanya. Visi adalah kompas. Tanpa kompas, kamu cuma keliling di tempat yang sama. Ciri visi anak muda top 1%. Tajam dan personal, bukan hanya ikut-ikutan. Berdampak bukan cuma untuk diri sendiri. Kenapa aku harus bangun pagi dan kerja keras? Alih-alih bilang aku mau sukses, anak muda top 1% bilang aku mau bantu 100.000 anak muda punya akses pendidikan digital karena aku tahu rasanya dibatasi oleh sistem. Visi itu menggerakkan, bukan sekedar menyemangati. Mentalitas baja dan anti baper. Kamu gak akan bisa bertahan di posisi kalau mentalmu ringkih. Anak muda top 1% punya mental baja bukan karena gak pernah jatuh, tapi karena mereka bisa bangkit sebelum dihitung kalah. Ciri mentalitas anak muda top 1%. Gagal itu proses, bukan aib. Penolakan bukan akhir, tapi filter. Komentar negatif bukan urusan pribadi. Ketika kamu post konten terus dihujat, orang biasa menghapus dan menghilang. Anak muda top 1%, dia mengevaluasi, upgrade diri, dan upload lagi. Mereka tahu kalau kamu gampang tumbang, kamu gak akan bisa jadi pemimpin. Energi fokus yang disalurkan dengan tepat. Zaman sekarang, fokus adalah mata uang baru. Siapa yang bisa bertahan, gak scroll, dan gak terbawa tren yang gak jelas, dan tetap di jalur, dia akan melesat. Ciri energi fokus anak muda top 1%. Fokus ke hal yang penting, bukan hal yang mendesak. Tahu kapan harus mati gaya demi long term. Pakai teknologi sebagai alat, bukan candu. Misalnya, waktu teman-teman sibuk FOMO TikTok Challenge, kamu sedang membangun brand, membangun portofolio, dan membangun koneksi. Fokus bukan artinya serius terus, tapi kamu tahu kapan waktunya berkarya, kapan waktunya recharge, dan kamu yang pegang kendalinya. Yang keempat, adaptif terhadap tren, tapi gak kehilangan arah. Anak muda top 1% gak buta soal tren. Mereka membaca tren, mempelajari, ambil yang relevan, tapi mereka gak hilang identitas. Ciri adaptif anak muda top 1%. Cepat belajar teknologi baru, bisa rebranding kalau perlu, tahu cara pakai tren buat memperkuat visi. Contohnya, misal,
Kamu bukan cuma ikut podcast karena viral, tapi kamu tahu gimana pakai podcast buat bangun positioning kamu sebagai pemikir muda yang berbeda. Kamu gak anti perubahan, tapi kamu juga gak jadi budak tren. Kamu yang pakai tren, bukan tren yang mengatur kamu. Unik dan punya nilai tambah yang otentik. Adaptif terhadap tren, tapi nggak kehilangan arah. Di dunia yang penuh duplikat, yang asli akan selalu menang. Anak muda top 1% punya keunikan yang nggak dipoles. Karena mereka percaya apa yang bikin mereka beda adalah kekuatannya. Ciri keunikan anak muda top 1%. Tidak berusaha menyenangkan semua orang. Menguasai satu keahlian khas yang sulit ditiru. Menjadikan pengalaman pribadi sebagai keunggulan. Contohnya, misal kamu anak desa, kamu nggak nutupin itu. Kamu pakai perspektif desa buat cerita, buat konten, buat pendekatan bisnis, dan justru gak bisa ditiru sama anak kota. Yang membedakan dirimu dengan jutaan orang lain bukan prestasi, tapi perspektif, dan itu gak bisa dipalsukan. Dominansi dengan value, bukan dengan gaya. Anak muda top 1% itu dominan. Tapi dominansi mereka bukan karena pamer, tapi karena orang lain merasakan dampak kehadiran mereka. Ciri dominansi positif anak muda top 1%. Orang lain diam saat dia berbicara bukan karena takut, tapi karena respect. Konsisten memberi value bukan sekedar tampil, punya pengaruh di ekosistem yang mereka sentuh. Contohnya, misal, kalau kamu hadir di ruang konten kreator, kamu dikenal selalu kasih insight. Kalau kamu hadir di ruang bisnis, kamu dikenal reliability dan solusi. Dominansi sejati itu gak teriak, tapi terlihat dari cara kamu ditunggu, ditiru, dan dihargai. Hidup top 1% itu pilihan, bukan warisan. Top 1% bukan tentang kaya sejak lahir, bukan tentang jaringan orang dalam, bukan tentang gelar dari luar negeri. Top 1% adalah pola pikir, cara jalan, cara respon saat jatuh. Itu adalah versi kamu yang disetel ke frekuensi tinggi, walau hidupmu penuh tekanan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap hidup dengan standar berbeda? Atau kamu masih nyaman jadi penonton di dunia yang kamu pengen ubah? Kalau kamu merasa video ini nendang sesuatu di dalam dirimu, itu artinya benih top 1% itu ada dalam dirimu. Sekarang tinggal kamu rawat atau kamu buang. Like, share, dan subscribe kalau kamu siap bareng-bareng bangun generasi muda yang bukan cuma soal viral, tapi juga bernilai dan berdampak.